Dia bisa mi'raj. Saya heran dengan orang ini. Dia bodoh tapi tidak mengetahui kebodohannya. Kadang dia mengkritik pemahaman aba guru sekumpul. Ilmu-ilmu tasawuf yang tidak masuk di akalnya dia kritik. Padahal dia tidak tahu ilmu itu. Mengenai mi'raj, perjalanan menuju Allah. Semua manusia yang sudah bermakrifat kepada Allah, maka dia mampu melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda perjalanan kita dengan perjalanan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, tapi yang pada intinya kita juga mampu melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah perjalanan mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kalam ini terdapat di dalam kitab Ruhul Ma'ani, ada juga dalam kitab Tafsir Naisabur, dan ada juga di dalam kitab Ruhul Bayan. Orang yang sudah paham hakikat solat tertinggi, orang yang sudah pernah bermakrifat, belajar mengkaji makrifat, maka dia mampu melakukan perjalanan menuju Allah dengan solatnya. Ketika dia mengangkat takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, hunya hilang, hunya fana, hunya tenggelam. Hu itu adalah kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hunya tenggelam menuju 4 terminal. Terminal alif, kaf, ba, dan ro. Allahu alif, Allahu kaf, Allahu ba, dan Allahu ro. Akbar. Inilah terminal-terminal yang akan dilewati oleh kendaraan hu menuju Allah Subhanahu wa taala. Pertama kendaraan menuju Allahu alif. Allahu alif adalah Nuriyal Akbar, cahaya yang besar, tepatnya di ubun-ubun kepala. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju Allahu kaf, Baitul Kursi, tepatnya di kerongkongan manusia. Kemudian melanjutkan lagi perjalanannya menuju Allahu ba, Baitul Maqdis. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Allahu ro, Baitullah Makkah Al-Mukarramah, Makkah hakikat. Qalbu mu'minin Baitullah, qalbu orang yang beriman Baitullah. Disitulah tempat fananya, tenggelamnya hu, kendaraan kita. Kita tenggelam di negeri rasa, sehingga sana Nur Muhammad, kita berjumpa Allah dengan rasa. Inilah hakikat sholat tertinggi. Bagi orang yang sudah belajar, bagi orang yang sudah paham, bagi orang yang sudah mengkaji ma'rifat. Orang yang tidak sampai ilmu ini, dia tidak akan paham. Sampai kapanpun dia tidak akan paham. Si hari ini ilmunya belum sampai di sini, sehingga dia tidak paham dengan ilmu-ilmu seperti itu. Di dalam kitab Fijilalil Quran yang ditulis oleh Sayyid Safiq, yang ditulis oleh Sayyid Kutub, beliau berkata, solat itu mengandung 3 makna, silatun liqaun dan waslu. Solat itu merupakan silaturahmi seorang hamba dengan Tuhannya. Solat itu liqaun, persambungan, pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan solat juga adalah waslu, persambungan hati seorang hamba dengan Tuhannya Allah. Ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang paham, oleh orang-orang yang sudah pernah belajar hakikat solat tertinggi. Kita berjumpa Allah, tapi kita tak mampu memandang wujudnya Allah. Kita tidak mampu memandang zatnya Allah. Nabi Muhammad saja ketika selesai Isra Mi'raj ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Nabi Muhammad berkata, tidak, karena ada cahaya yang menghalangi penglihatanku. Tapi kita berjumpa Allah dengan rasa. Ini mengenai rasa. Tidak semua orang paham ilmu-ilmu seperti ini. Si hari ini ilmunya tidak sampai di sini, makanya dia tidak akan paham. Makanya dia mengkritik ilmu-ilmu seperti ini. Bukan berarti dia pintar, tapi kebodohan. Tetapi karena dia bodoh lah, akhirnya dia mengkritik ilmu-ilmu seperti ini. Kadang dia mengkritik aba guru sekumpul, padahal ilmunya dengan aba guru sekumpul tidak ada apa-apanya. Beda jauh. Aba guru sekumpul adalah orang yang sudah mencapai ma'rifatullah, ilmu tingkat tinggi, dikritik oleh orang-orang yang baru belajar syariat. Jadi pesan saya untuk Harry, jika kamu tidak tahu sesuatu, maka lebih baik diam. Jangan kamu mengkritik sesuatu yang tidak kamu tahu ilmunya. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan membicarakan, jangan melakukan, mengkritik sesuatu yang tidak kamu tahu ilmunya. Perluas ilmumu. Bertanyalah kepada orang paham supaya engkau paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu supaya kamu tahu. Jangan asal kritik. Sama saja engkau memperlihatkan kebodohanmu kepada umat.